Itu para jemaah sekalian, para bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara sekalian, jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan bahwa kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta iman dan Islam, sehingga dapat melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa setiap hari Jumat dan hari Minggu di Masjid Agung Usman Al Khair kita adakan kajian kuliah subuh. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nasoihul Ibad. Namun sebelumnya marilah kita haturkan salawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Ridallahu ta'ala bisabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswaji wa driyati ahli badil kiram sya'ulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi qadaril amdar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi ramril ghifar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadil hububi wassimar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi ma adlama alayhi al-layl wa ashraqa alayhi an-nahar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi ma shalla alayhi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alayhi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi anfasil khalaiq. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi nujumis samawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli shay'in fid dunya wal akhirah.
وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته والأئمة المهديين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وللطاعة أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Ruya al-Ghazali fin naum faqila lahu ma fa'alallahu bik. Diriwayatkan bahwasannya Imam Al-Ghazali ketika dalam keadaan tidur dikatakan kepadanya ma fa'alallahu bik, apa yang dilakukan oleh Allah kepada Anda. Berarti dalam keadaan mimpi ya. Ada pertanyaan apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada Anda. Faqala awqafani baina yaday wa qala li bima qadimta alayya fasirtu adguru a'mali faqala lam aqbalha wa innama qabiltu minka dhata yaumin nazalat dhubabatun ala midadi qalamika litashraba minhu wa anta taktubu fataraktal kitaba hatta akhadta khaddaha rahmatan biha. Dikatakan kepada Imam Al-Ghazali dalam keadaan tidur, artinya dalam waktu Imam Ghazali tidur bermimpi. Ada yang bertanya apa yang telah dilakukan kepada Anda oleh Allah. Imam Ghazali menjawab bahwasannya saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya kepadaku, dengan amal apa yang kau sajikan kepadaku, apa yang kau lakukan, amalan apa yang telah engkau lakukan, kata Allah. Kemudian saya menyebutkan amal-amalku, banyak amal yang telah kulakukan, kata Imam Ghazali. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, saya tidak menerima amal-amal yang telah engkau lakukan. Walaupun banyak amal yang kau lakukan, tapi belum saya terima amal-amalmu. Tetapi kami menerima, kata Allah, pada suatu amal di mana ketika kalian pada suatu hari menulis kitab yang karangan beliau hingga sekarang dipelajari oleh seluruh umat Islam, yang terkenal diantaranya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu membahas baik tentang ilmu tauhid, ilmu teologi, ilmu ketuhanan, ilmu fikih, ilmu syariat, torekoh, dan makrifat. Termasuk kitab Ihya Ulumuddin ini rajanya kitab.
Nah, ketika mengarang kitab, kemudian tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di atas pena. Kalau zaman dulu pena itu berair, ya, termasuk kalau dulu waktu kami masih pesantren itu ngesai kitab, memaknai kitab itu dengan tinta, di sini dicelupkan begini, saya tulis. Nah, karena kalau kering tinggal kasih air. Ini biasanya anunya dari hatinya pisang, seratnya di pisang, kemudian dimasukkan ke suatu tempat itu dari kuningan gitu, kemudian digosok pakai tinta gosok itu, kemudian dimasukkan dari berhari-hari. Kalau kering tinggal nambah air, dan kualitasnya sangat luar biasa. 50 hingga 100 tahun tinta itu tidak bisa hilang. Maka dulu Imam Ghazali ketika mengarang kitab, di tintanya itu ada seekor lalat yang hinggap. Kemudian beliau membiarkan lalat itu meminum air tinta yang ada di dalam tempat tintanya Imam Al-Ghazali. Justru Imam Al-Ghazali berhenti untuk menulis kitab itu. Jadi dipersilahkan lalat itu sampai puas meminum air tinta Imam Al-Ghazali. Kalau misalnya ada seekor lalat yang hinggap di minuman kita, apakah yang kira-kira yang kita lakukan? Kebanyakan orang jijik melihat lalat yang hinggap di minuman kita. Mungkin karena takut lalat itu membawa virus, apalagi kalau sampai berani-berani lalat itu masuk ke dalam minuman kita, itu biasanya kita enggan untuk meminum. Padahal menurut Rasulullah, lalat yang apabila minuman kita dihinggapi oleh lalat, maka kalau sudah kecabur di situ, biasanya wong lalat itu begitu kadang-kadang kecabur. Ya, ndak mesti minum kayak kita. Kadang-kadang lalat itu ya memang sering-sering kadang-kadang tercabur di situ. Nah, kalau masih hidup tenggelamkan ke dalam minuman itu. Kemudian dikeluarkan, kemudian minuman itu kita minum. Maka minuman itu akan menjadi obat bagi kita. Mungkin beda dengan pendapat dokter ya. Rasulullah itu seperti itu. Ya, karena tahu betul bahwa Rasulullah itu tahu betul rahasia apa yang ada di seekor lalat. Begitu. Karena bulu kanannya mengandung obat, bulu kirinya mengandung racun. Tapi antara obat dan racun itu banyak obatnya, begitu. Maka barang siapa meminum minuman bekas ada lalat, itu berarti sama dengan minum obat seperti itu. Sama dengan minum seperti obat gitu. Nggak usah jijik karena itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah. Bahkan Imam Ghazali, beberapa amal yang dilakukan oleh Imam Ghazali yang lain belum diterima, tetapi amal yang diterima itu karena kasihan kepada
seekor lalat yang hinggap di tintanya. Sehingga Imam Al-Ghazali memberi kesempatan seekor lalat meminum sepuas-puasnya. Meminum sepuas-puasnya. Karena apa? Karena Imam Al-Ghazali rahmatan biya, karena saking sayangnya kepada seekor lalat tersebut. Artinya ini mengajarkan kepada kita. Kemarin kita sampaikan tentang bagaimana kita menyayangi semua makhluk yang ada di bumi. Ketika kita bisa menyayangi semua makhluk yang ada di bumi, semua makhluk yang ada di langit mendoakan kepada kita supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi secara otomatis kalau kita menyayangi makhluk yang ada di bumi, maka makhluk-makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Artinya mendoakan supaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qala Allah taala imdu bi 'abdi ilal jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat-malaikatnya tentunya, bawalah hambaku masuk ke dalam surga. Artinya amalan yang menyebabkan Imam Al-Ghazali masuk surga ternyata dengan hal yang sangat sepele, yaitu menyayangi seekor lalat. Tetapi ini perlu dipahami bahwasanya kalau begitu masuk surga hanya cukup dengan menyayangi seekor lalat. Lalu kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita zakat? Jangan berpahaman seperti itu. Kan hanya cukup menyayangi lalat saja kalau begitu. Tidak. Artinya ini hanya tambahan saja begitu. Hanya tambahan istilahnya gitu. Ibarat target masuk surga itu 100%. Ternyata yang 1%-nya itu ditambah dengan menyayangi seekor lalat seperti itu. Maka jangan sampai gagal paham. Oh, enggak perlu misalnya amal-amal ibadah yang lain. Yang penting menyayangi lalat. Kalau perlu melihara lalat aja sebanyak-banyaknya. Jangan gitu. Ini salah paham namanya atau gagal paham. Artinya betapa besarnya nilai pahala menyayangi makhluk yang ada di muka bumi ini. Begitu. Ya. Sekalipun itu orang gila. Ya, biasanya dengan orang gila ini kita kan jijik atau tidak bersahabat lah dengan orang gila ya. Ya, orang gila itu manusia, dia normal secara manusiawi, dia butuh makan dan butuh minum. Secara manusiawi itu normal. Tidak ada orang gila yang tidak mau makan, tidak minum dan merokok dan lain sebagainya. Maka saya setiap ketemu orang gila itu biasanya kalau tidak terburu-buru sempat berhenti dulu. Saya kasih sesuatu karena dia juga membutuhkan sesuatu itu. Sering kalau saya ketemu orang gila berhenti di jalan. Kemarin ketemu berhenti di jalan. Apa dia tahu kesukaannya rokok, ya kita kasih rokok walaupun itu hukumnya makruh. Begitu. Bukan nilai makruhnya kita beramal ini ya, tapi idkhalus surur fi qalbil mu'min ibadah. Membuat hati orang yang beriman menjadi senang itu ibadah. Berarti menyayangi semua makhluk yang ada di bumi ini
baik itu golongan manusia maupun golongan binatang sekalipun, golongan hewan sekalipun, kan merupakan amalan yang menyebabkan turunnya rahmat, begitu. Jangan-jangan amal itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, saya kasih rokok dia seneng gitu ya. Dia bilang lapar, tidak nyaman makan. Loh, orang gila itu masih bisa begitu, berarti kan ya punya rasa lapar, punya rasa haus dan lain sebagainya. Nah, itu. Artinya ini contoh untuk menyayangi semua yang makhluk yang ada di bumi. Artinya semampu kita. Wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam yarhamkum riwayatani al-jasmu ala annahu jawabul amri wa rafu ala annahu jumlatun du'aiyah wa huwa aula li anna du'ahu sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin. Dalam sabda Rasulullah yaitu lafaz yarhamkum, yarhamkum. Yarhamkum ini kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu i'rabnya artinya huruf yang terakhir dibaca rofa atau doma. Yarhamu dari kata rohima yarhamu rohmatan. Ya, rohima yarhamu rohmatan. Fawa rohimun wa dzaka marhumun. Irham la tarham marhamun marhamun mirhamun. Ini dalam ilmu sorob seperti itu. Rohima seseorang sedang menyayangi. Yarhamu seseorang lagi menyayangi atau sedang menyayangi atau akan menyayangi. Itu fi'il mudhari'. Rahmatan sayang beneran gitu. Kalau rohim orang yang menyayangi, marhum orang yang disayangi. Irham fi'il amar artinya sayangilah. La tarham fi'il nahi, jangan menyayangi. Ada fi'il nahi atau larangan dan seterusnya. Maka kalau yarhamu fi'il mudhari', tetapi di sini dibaca yarhamkum, artinya dibaca jazm atau sukun, begitu. Ada sukun, ada dua riwayat dibaca sukun atau jazm karena yarham adalah jawabnya fi'il amar. Fi'il amar yang di depan irhamu man fil ar. Irham kalau mufrad, kalau satu orang yang diperintah irham. Kalau banyak orang, karena Rasulullah tidak memerintahkan hanya satu orang saja, tetapi semua umatnya, berarti irhamu. Irham berarti perintah ini untuk semua umatnya tanpa kecuali, gitu, untuk semua umatnya. Artinya salinglah sayang, mengasihi dan menyayangi, karena merupakan jawabnya fi'il amar irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama, gitu. Kalau dibaca rofa berarti yarhamukum itu karena lafadz yarhamukum menjadi termasuk jumlah du'aiyah, artinya merupakan doa. Setelah Rasulullah ini memerintahkan kemudian mendoakan, begitu. Seperti rahimakumullah. Kenapa sih
kalau mau sholat misalnya, setelah imam mengomando jamaahnya, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholah, luruskan barisan, karena lurusnya barisan menjadi kesempurnaan dalam sholat. Kemudian as-sholatu jami'atan rahimakumullah, ya, sholat jamaah rahimakumullah, semoga kalian semua mendapatkan rahmat dari Allah. Walaupun ada sebagian yang mengatakan yang sunnah itu imam mengomando sawu sufufakum, luruskan barisan kalian, karena meluruskan bagian lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Bagaimana dengan as-sholatu jami'atan rahimakumullah? Tidak disunahkan katanya. Tapi apa boleh dilakukan? Boleh, karena itu doa yang baik. Semoga kalian semua dirahmati oleh Allah. Mendoakan kebaikan, mendoakan rahmat ini kan perintah, bukankah ini sunnah gitu. Seperti ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minina rahimakumullah, ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Itu artinya kan memanggil, wahai golongan orang-orang yang beriman, wahai golongan orang-orang yang muslim. Ansitu ma'asyiral muslim jami'at rahimakumullah, semoga kalian semua dirahmati oleh Allah gitu. Jadi kalau Maroki atau Bilal itu melafadzkan itu, berarti mendoakan kita. Dan Bilalnya pun juga harus merasa mendoakan gitu loh. Jangan sampai Bilalnya sendiri tidak merasa mendoakan, tidak tahu yang dibaca itu apa gitu ya. Mendoakan tapi tidak merasa mendoakan karena tidak tahu yang apa yang dibaca itu. Jadi Bilal kok diinkluk saja, menunduk saja. Masa memanggil orang menunduk saja ya, karena saking takutnya gitu. Jadi ya hadapi jamaah itu, hadapi. Kalau perlu menghadap kanan, menghadap kiri gitu. Jangan diinkluk saja dek gitu. Itu memanggil jamaah dan mendoakan jamaah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, dengarkan, perhatikan, semoga kalian dirahmati oleh Allah gitu. Wa idza su'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Kan begitu. Perhatikan, kalau khatib sudah naik mimbar ya, jangan sekali-kali bicara. Kan begitu. Jangan sekali-kali bicara. Kalau kalian bicara, Jumatan kalian tidak ada gunanya. Walaupun bicara dengan HP, karena zaman sekarang ini kita susah untuk tidak membawa HP kemanapun berada, sampai ke masjid pun bawa HP. Iya, ke WC pun bawa HP, takut ada WA gitu dan lain sebagainya. Maka kadang-kadang itu kalau di masjid itu bawa HP, yang dibuka itu misalnya aplikasi Al-Quran, dibaca Al-Quran, oke lah, ya enggak apa-apa. Tetapi kalau di masjid itu membawa HP, kemudian ketika Jumatan sambil buka-buka HP ini sambil WA-an, ya ini termasuk bicara gitu loh. Bisa membatalkan atau mengurangi kesempurnaan Jumatan, begitu kan, bicara dengan tangan kita, karena tangan kita ini selalu kadang jahil. Kalau sudah memegang HP ini jahil ya. Kalau WA ini berjam-jam ini betah memegang HP,
tidak terasa. Megang Al-Quran setengah jam itu kayak panas sekali tangannya. Seperti itu diakui atau tidak? Karena zaman sekarang ini setan luar biasa. Maka di masjid-masjid, di tempat-tempat ibadah biasanya ada peringatan, ya, HP dimatikan dan dinonaktifkan dan lain sebagainya. Walaupun bawa HP dimatikan. Al-Quran banyak, kecuali tidak ada Al-Quran. Lebih besar bawa Al-Quran loh pahalanya daripada membawa HP. Sama-sama membaca Al-Quran. Ada aplikasi Al-Quran dari juz pertama sampai juz 30 ada. Bahkan tidak membatalkan, walaupun batal boleh membawa itu secara hukum fikih. Tapi kan lebih besar membawa Al-Quran yang benar gitu. Artinya Al-Quran benaran, karena membawa Al-Quran dalam keadaan suci. Membaca Al-Quran memang besar sekali pahalanya. 1 huruf 10 kebaikan. Dalam membaca Al-Quran dalam keadaan suci, berwudu artinya, itu pahalanya lebih besar daripada membaca Al-Quran tanpa berwudu. Ini kan bisa dibedakan. Kalau kita dibaca di aplikasi HP tanpa wudu pun bisa. Tapi kalau membaca Al-Quran bukan yang di HP, yang benar itu, cetakan itu, ini harus berwudu secara ilmu fikih. Berarti kan banyakan pahala membaca Al-Quran itu daripada di aplikasi HP, kan gitu, kan dalam keadaan berwudu. Begitu juga membaca Al-Quran di dalam sholat, pahalanya lebih besar daripada membaca Al-Quran di luar sholat, gitu. Sama-sama membaca Fatihah di luar sholat, dengan Fatihah di dalam sholat, pahalanya lebih besar Fatihah di dalam sholat. Begitu juga membaca ayat-ayat yang lain, begitu. Ini bedanya. Ini tentang doa tadi. Karena apa? Kalau dibaca yarhamukum, ya seperti rahimakumullah, gitu. Kemudian dibaca yarhamukum, setelah Nabi ini memerintahkan irhamu man fil ar yarhamukum man fis sama. Kalau dibaca begitu, kasih alhamdulillah. Ya, seperti ketika kita mendengar orang yang apa tadi? Kalau bahasa sini bersin, kalau bahasa Jawa kan wahing, itu wahing. Pernah dengar bahasa wahing? Wahing itu bahasa Jawa, bukan bahasa Inggris. Wahing, berarti itu alhamdulillah. Apa jawabnya? Yarhamukallah, semoga kalian dirahmati oleh Allah. Yang wahing menjawab yahdikumullah, semoga kalian mendapat hidayah dari Allah, atau dicurahkan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki tingkah laku kalian. Nah, kan saling mendoakan ini. Yarhamukallah. Ya. Nah, sekarang ini beda suasana pandemi Covid nih. Jangan-jangan kalau ada orang wahing, jangankan mendoakan. Alhamdulillah, yarhamukallah. Ketika ada orang wahing, wah takut dia, udah jangan-jangan ini kena Covid nih. Nah, ini yang mestinya didoakan, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum, gitu. Karena doa Nabi, li'anna doahu sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin, wa min asbabil husnil khatibah al-muwadhabah ala hadha doa. Karena doanya Rasulullah
tidak ditolak, ghairu mardud, tidak ada ditolak, maka pasti bisa dipastikan begitu loh. Jadi merupakan jaminan kalau seseorang itu menyayangi makhluk yang ada di bumi, ada jaminan kepastian gitu, pasti disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Artinya para malaikat mendoakan rahmat, dan Allah akan mencurahkan rahmatnya. Pasti boleh dikatakan seperti itu, karena doanya Rasulullah tidak ditolak, beda dengan doa kita umatnya. Maka apakah perlu doa bersama itu atau zikir bersama? Kalau doa itu bersama, orang banyak berjamaah istilahnya, ya, ini ada nilai sendiri. Misalnya lebih dari 40 orang jamaah sama-sama berdoa, ya, sama berdoa bersama imam, namanya jamaah, ya, doa bersama, berarti ada yang memimpin. Berarti doa imam dan makmum lebih dari 41 orang ini nilainya sama dengan bobotnya, sama dengan doanya satu orang wali. Satu orang wali, maka ya sabar dululah. Walaupun sholat itu cukup dengan takbir diakhiri dengan salam, karena di luar itu masih ada amalan-amalan yang fadilahnya cukup besar. Zikir bersama itu kan anjuran Rasulullah, baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Maka di masjid kita ini kita suarakan zikir itu supaya apa? Diikuti oleh makmumnya. Karena setelah zikir, setelah sholat itu ada zikir yang disebut dengan zikir muqayyad yang sudah ditentukan bilangannya. Karena dasarnya pernah saya sampaikan kalau tidak salah waktu itu di surah Al-Haramain, ya, hadisnya itu, barang siapa membaca tasbih, tahmid, takbir 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka semua kesalahan, kekhilafannya walaupun sebanyak buih di lautan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan luar biasa gitu. Maka kalau ada yang mengatakan makmum wajib mengikuti imam itu cukup takdir, dari takbir hingga salam saja, iya, itu dalam sholat jamaah, dalam sholat jamaah. Tapi selanjutnya kan disebut dengan jamaah zikir. Setelah zikir kemudian doa, itu disebut dengan jamaah doa, karena ada nilai-nilai yang besar. Selain doa bersama itu nilainya, kalau misalnya imamnya tidak diterima, barangkali makmumnya, doanya makmum yang mengaminkan itu diterima gitu loh, karena saking banyak yang mengaminkan begitu. Nah setelah itu baru kita doa sendiri-sendiri begitu. Sebagian dari sebabnya husnul khotimah, ini amalan yang menjadi sebab husnul khotimah. Husnul khotimah itu akhir hayat kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, bisa menyebut nama Allah, maka mati dalam keadaan husnul khotimah begitu. Menjamin seseorang itu termasuk ahli surga karena mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini sangat susah sekali loh.
Karena kalau mau mati ini kita kan tidak tahu mati dalam keadaan sadar atau dalam keadaan koma. Banyak orang mati karena dalam keadaan koma, tidak sadar karena sakit dan lain sebagainya. Jangankan menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menyebut nama Allah saja tidak bisa. Nah, maka ini yang amalan yang sangat penting sekali untuk kita amalkan agar ketika ajal tiba, ketika malaikat Israel menjemput kita, kita masih bisa membawa atau membaca 2 kalimat syahadat, membawa kuncinya surga. Karena berdasarkan data seorang dokter di rumah sakit, sebuah rumah sakit di Jakarta, ribuan, ini dokternya muslim kebetulan, ribuan pasien yang meninggal di rumah sakit, itu hanya sekian persen saja yang bisa menyebut nama Allah ketika meninggal dunia. Jadi tidak ada 10% bahkan dari 100%. Yang lain wallahu a'lam, apakah itu disebut dengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tidak bisa nyebut apa-apa gitu. Maka inilah yang kita harapkan, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amalan apa? Yaitu membiasakan ala hadad doa ini. Allahumma krim hadil ummatil Muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummati. Nah, ini bagian, nanti kita pilih doa yang mudah kita amalkan dan mudah kita baca, kita hafalkan gitu. Kita pilih aja banyak, nanti pilih yang mana yang mudah gitu. Seperti banyak kue di piring ini, mana yang suka itu, tinggal pilih saja. Nah, beberapa hadis juga begitu. Misalnya doa Rasulullah itu banyak sekali, tapi mana yang kita istilahnya, ya semua harus suka sebenarnya, cuma yang mudah dan kita mengerti apa yang kita baca, itulah yang kita pilih seperti itu. Di antaranya itu, ya Allah sempurnakanlah, muliakanlah, Allahumma krim hadil ummatal Muhammadiyah, muliakanlah umat Muhammad ini ya. Muliakan dengan beberapa pemberianmu atau anugerahmu di dunia dan di akhirat ya. Kita ini mendoakan semua umat Nabi Muhammad supaya dimuliakan di dunia dan di akhirat. Artinya ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan kepada orang yang telah dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha al-muwadzabah ala hadha du'a baina sunnati subhi wa fardihi, dan sebagian amalan yang menyebabkan husnul khotimah yaitu membiasakan doa di antara sunnah subuh dan fardunya. Boleh saya ulangi supaya jelas. Di antara sholat sunnah subuh dan fardunya. Berarti bagaimana pengertiannya? Doa bainal adzan wal iqamah mustajab. Doa di antara adzan dan iqamat itu mustajab. Berarti kalau sholat subuh ada sholat sunnah, berarti sholat qobliyah subhi, jangan langsung qomat.
Ya, jangan langsung komat. Ini kasih kesempatan berdoa. Kasih kesempatan berdoa. Karena doanya mustajab. Dan ada memang amalan setelah sholat sunnah subuh itu. Panjangnya doanya. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammah ya rabbal alamin. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Panjang kan? Mungkin butuh waktu 1-2 menit lah gitu berdoa gitu. Artinya begini. Kami lanjutkan yang sebagian itu inti dari doa setelah subuh. Karena saya pernah sholat subuh di Mekah itu. Di Mekah itu lama. Jadi kita doa sampai lama itu masih belum komat gak? Belum komat itu. Ada waktulah, ada jeda di antara adzan dan iqamat, ada doa yang mustajab. Mungkin sebelum kami lanjutkan ada pertanyaan karena waktu tinggal 1/4 jam lagi. Insyaallah kalau ada pertanyaan yang kurang jelas kami persilahkan dulu apa yang kami sampaikan supaya jelas dan bisa diterima. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Langsung dikuburkan, tidak disembahyang, tidak dimandi. Jadi gimana cara hukumnya itu orang yang matinya macam ini? Satu, keduanya, tadinya Bapak ada menyebutkan amalan setelah sembahyang subuh atau sunat subuh. Kalau bisa tolong doa sekali. Oh iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi sekarang ini pandemi COVID-19 ya, orang mati biasa artinya bukan karena sakit virus. Dengan orang yang kena virus, cara perawatannya pun juga beda begitu. Kebetulan di Kayong Utara ini kan telah dibentuk panitia, istilahnya panitia kematian yang perawat jenazah COVID, termasuk imamnya dan lain sebagainya, yang memandikan, termasuk saya penasihatnya. Maka kalau nyolati jenazah mati dalam keadaan kena virus, ini tidak sembarangan, memakai pelindung ya, pakaian pelindung itu pelindung diri ya. Kemudian tetap kita sebagai orang yang masih hidup berkewajiban untuk menguburkan si mayat dalam keadaan mati, dalam keadaan misalnya karena virus misalnya. Cuma ada aturan-aturan menurut protokol kesehatan. Jadi tidak boleh sembarangan karena khawatir si jenazah itu menular. Tetapi ketika jenazah itu sudah dikuburkan, maka tidak ada virus lagi yang menular. Ibarat pohonnya sudah mati, ya penyakitnya sudah tidak ada. Maka kalau ada masyarakat beranggapan
khawatir kalau orang meninggal kena virus tidak boleh dimakamkan di sini ditolak, di sana ditolak, di sana ditolak, di sana ditolak. Lah maunya dimakamkan di mana kalau begitu? Masa mau dibuang ke laut? Kalau dimakan ikan malah ikannya membawa virus. Itu tidak boleh. Maka tetap harus dimakamkan, tetapi dengan cara-cara tertentu. Ya. Disolati juga begitu, tidak semua orang begitu. Maka ada pernah juga disampaikan oleh Buya Yahya, kalau tidak salah itu seperti itu. Dan tidak disolati pun mengatakan boleh misalnya. Karena apa? Dianggap mati dalam keadaan syahid, gitu, dalam keadaan syahid. Tapi menurut pendapat ulama, juga banyak ulama di Majelis Ulama Indonesia itu memberi solusi memakai pelindung diri. Ya. Kalau tidak punya, ya tidak usah ikut, tidak apa-apa. Sholat jenazah kan hukumnya fardu kifayah. Hanya satu orang yang menyolati misalnya, yang lain kewajibannya gugur begitu. Tetapi semakin banyak yang menyolati, misalnya ada 40 orang yang menyolati, ini tanda-tanda si mayat itu min ahlil jannah, termasuk golongan ahli surga. Kalau yang menyolati itu ada 40. Ya. Maka kalau ada orang meninggal yang nyolati sedikit, ini masih dipertanyakan, ini calon ahli neraka ahli surga ya kan gitu. Itu sudah bisa dilihat. Tapi kalau yang nyolati itu banyak, ini tanda-tandanya kalau 40 orang lebih, bahkan lebih, tanda-tanda min ahlil jannah, dari golongan ahli surga. Ada jaminan gitu loh, ada jaminan masuk surga begitu. Nah, walaupun ada yang mengatakan tidak usah disolati, langsung dimakamkan, tidak usah dimandikan, takut kena virus. Nah, saking takutnya ya dianggap seperti orang yang syahid, ya, orang yang meninggal di medan perang, tapi perang melawan orang kafir zaman dulu itu termasuk orang yang syahid, kan tidak usah dimandikan karena termasuk matinya mati dalam keadaan syahid. Nah, memandikan pun kalau ada aturan-aturannya gitu, ada aturan-aturannya. Saya punya murid kebetulan memang tukang memandikan jenazah di rumah sakit. Jadi rumah sakit di Malang, di Jawa, itu murid saya dulu santri di pesantren, kemudian jadi tukang memandikan dan menyolati jenazah. Karena ada orang yang misalnya jauh gitu ya, jauh, kalau meninggal di rumah sakit udah disucikan sekali, sudah dikafani sekali, nah nanti nyampe ke rumah ini sudah ndak lama-lama lagi langsung dimakamkan gitu. Itu biasanya seperti itu. Dan biasa di rumah sakit itu ada fasilitas untuk menyolati jenazah. Itu ya karena sudah biasa, praktis saja dia itu. Tapi tentunya sudah memenuhi syarat kesuciannya, harus memahami ya gitu, cara memandikan jenazah. Yang ditanyakan tadi seperti itu ya, apakah boleh langsung dimakamkan atau tidak usah dimandikan? Ya, sebagian mengatakan boleh karena itu termasuk dianggap mati dalam keadaan syahid. Ini berdasarkan kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam keadaan darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh begitu. Keadaan darurat itu kalau takut sampai mati, karena ada di sebuah daerah karena karena keluarganya tidak terima dimakamkan secara
protokol kesehatan ingin gali kembali, digali kembali. Kemudian ya karena ngotot ya, akhirnya dipersilahkan sama dokternya. Akhirnya semua keluarganya itu kena virus dan gitu. Ini satu contoh ya. Ya udah, kalau memang berbahaya ndak usah dimandikan gitu, kalau takut mati. Karena secara ilmu fikih ad-daruratu tubihul mahdurat, dalam keadaan darurat bisa membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh karena takut mati. Contoh begini, di sebuah hutan belantara tentunya, sudah lama terjebak atau tidak bisa pulang di sebuah hutan dan bekal tidak punya, habis, apalagi kue pun tidak ada, orang jual kue di hutan tidak ada sama sekali, lapar betul, minum air pun kadang tidak ketemu, udah sampai lapar betul. Kalau sampai takut mati, meninggal dunia di situ karena kelaparan, boleh makan apa saja yang ada di hutan itu. Ketemu ular, dimakan ular. Ketemu babi, kalau kecil dimakan, kalau yang babinya besar dimakan babi. Ya itu boleh seperti itu. Tidak peduli halal atau haram dalam keadaan darurat, karena takut mati batasnya itu. Kalau masih ada buah-buahan, makan pisang, kemudian ada durian banyak, ada buah-buah nanas yang lain banyak, ya tidak boleh makan ular, tidak boleh makan babi, itu belum darurat itu namanya, kan gitu. Mungkin demikian. Dan selanjutnya apa tadi, doa yang amalan subuh ini, Allahumma fil, ini yang biasa mudah dihafalkan dan biasa dibaca di khutbah, biasanya khutbah kedua. Ini insya Allah nanti kami tuliskan atau saya fotokopi. Ini bisa langsung difotokopi nanti sama Pak Nuruddin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian dan membawa rahmat, berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad